Profil Edi Mulyadi kini ditahan dan terancam penjara 10 tahun terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Edi Mulyadi, sosok yang menghina Kalimantan, kini ditahan terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Ia terancam hukuman 10 tahun. Begini profilnya. Dilansir dari tribunnews.com, pegiat di media sosial Edi Mulyadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian Senin 31 Januari 2022. Bahkan Edi Mulyadi langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi tadi. Ex calon anggota legislatif caleg dari PKS tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan Edi Mulyadi itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, dalam konferensi pers di Mabes Polri Senin 31 Januari 2022. Penetapan sebagai tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan Edi Mulyadi sebagai saksi lalu dilakukan gelar perkara. Mengutip dari Tribun Kaltim, Edi Mulyadi merupakan seorang wartawan senior. Ia pernah terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dalam pemilu legislatif Pileg 2019, Edi Mulyadi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia maju dari daerah pemilihan Dapil Jakarta 3 meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Namun, Edi Mulyadi gagal ke Senayan karena hanya meraup 7.416 suara. Saat ini, Edi Mulyadi tidak lagi berada di PKS. Seperti dikatakan jubir PKS Ahmad Mabruri, setelah proses pemilu usai hingga kini, Edi Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Namun, ia membenarkan Edi Mulyadi pernah menjadi caleg PKS pada pemilu 2019. Yang bersangkutan pernah jadi caleg pada 2019 lalu. Setelah itu tidak aktif di kepengurusan PKS, kata Mabruri saat di konferensi tribunnews.com Senin 24 Januari 2022. Sementara itu, Edi Mulyadi terpantau aktif di kanal YouTube. Melalui channel YouTube Bang Edi Channel, Edi Mulyadi kerap mengunggah video soal isu-isu yang ramai diperbincangkan. Lewat YouTube-nya tersebut, Edi Mulyadi menjadi sosok yang kontra terhadap pemerintah. Banyak video diunggahnya berisi kritikan terhadap Jokowi. Kanal YouTube milik Edi Mulyadi kini memiliki 214.000 subscriber dengan jumlah video lebih dari 700 video. Hingga Kalimantan. Diketahui nama Edi Mulyadi menjadi sorotan setelah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial lewat sebuah video yang viral. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Edi Mulyadi terkait lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu Kalimantan. Edi Mulyadi menyebut lokasi ibu kota negara sebagai tempat jin pembuang anak. Edi juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo. Bisa memahami gak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, kata Edi. Sontak saja, pernyataan Edi Mulyadi itu menuai kecaman dari sejumlah kalangan dan membuatnya dilaporkan ke polisian. Sempat meminta maaf. Iya, setelah ucapannya soal Kalimantan memicu kecaman, Edi Mulyadi pun menyampaikan permintaan maaf. Menurutnya, tempat jin buang anak adalah istilah yang merujuk pada tempat yang jauh. Hal ini dikatakan Edi Mulyadi saat bertemu dengan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin oleh dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Uhaib Asad pada Senin 24 Januari 2022. Tempat jin buang anak itu hanya istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh terpencil, katanya dikutip dari Kompas TV. Edi Mulyadi juga mengaku tidak ada maksud untuk menghina. Permohonan maaf juga disampaikan Edi Mulyadi lewat video di kanal YouTube-nya. Dalam permintaan maafnya, Edi Mulyadi juga mengibaratkan Monas dan bumi Serpong Damai yang dianggapnya sangat jauh dari tempat lainnya. Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat jin buang anak, yang maksudnya untuk menggambarkan tempat yang jauh. Selain itu juga dapat dicontohkan seperti BSD itu para era 1980 sampai 1990-an termasuk tempat jin buang anak. Tapi bagaimanapun jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf, kata Edi. Ia juga menegaskan pernyataannya tersebut bukanlah bermaksud menghina atau menyudutkan. Jadi, istilah tempat jin buang anak itu bukan untuk menyudutkan. Jadi sekali lagi, konteks jin buang anak dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu, tegasnya. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya? Final Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.